Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Wah, gila sih. Saya udah nggak sabar banget buat membedah tuntas mobil yang satu ini. Siapin mental kalian, karena hari ini kita bakal kasih ulasan yang super jujur, brutal, dan pastinya nyeleneh habis tentang sebuah mobil gelembung. Dulu sih dipuja-puja jadi idaman ya, tapi sekarang bikin kita geleng-geleng kepala doang. Yuk kita bongkar abis-abisan. Kita ini benar-benar bakal membedah sebuah fenomena jalanan yang sejarahnya tuh berasa kayak naik roller coaster emosi, serius deh. Jangan kemana-mana, tetap fokus karena kita nggak bakal kasih ampun buat mobil yang awalnya brilian banget tapi berujung cukup tragis ini. Oke, menu obrolan kita kali ini lumayan padat. Kita mulai dari ngomongin masa kejayaannya yang gemilang, terus masuk ke tragedi facelift yang maksa banget, ngebongkar jeroan mesinnya, ngintip interior yang kerasa banget aura Datsunnya, bahas gimana rasanya bawa mobil ini, sampai akhirnya kesimpulan kenapa ini jadi mobil tempur emak-emak sejati. Langsung aja kita gas. Bagian pertama, masa kejayaan. Coba deh kita flashback bentar ke tahun 2011. Buat kalian yang waktu itu masih mahasiswa dan lagi hunting mobil kecil buat nongkrong, mobil ini tuh ibarat mimpi yang jadi kenyataan. Nissan March bener-bener merajai aspal sebagai mobil budget idaman yang bikin merek-merek sebelah ketar-ketir keringat dingin. Tapi ya gitu, perjalanan hidup mobil ini lumayan ngenes. Di tahun 2011, pas pertama kali rilis, gila, meledak banget di pasaran. Semua orang suka karena bentuknya yang lucu, membulat, dan kabinnya super lega. Terus di 2013, dapat ubahan binor yang masih oke lah dipandang mata. Tapi ya ampun, pas masuk tahun 2015, desainnya perlahan mulai bermutasi jadi sesuatu yang aneh dan maksa banget pokoknya. Meski begitu, kita harus tetap kasih standing applause buat fitur-fitur orisinalnya di awal rilis. Kebayang nggak sih, di zamannya dengan harga yang jauh lebih miring dari Honda Jazz atau Yaris, kalian udah dapat fitur mentereng. Ada tombol push start engine, bayangin. Terus kontrol AC udah full digital. Head unit yang rapi menyatu sama dashboard. Sistem rem ABS biar nggak nyelonong. Dan ruang kabinnya itu loh, besarnya luar biasa buat ukuran mobil sekecil ini. Bener-bener overspec alias menang banyak pada masanya. Masuk ke bagian 2, facelift yang maksa. Nah, di sini nih emosi saya mulai naik. Kenapa coba? Barang yang udah cakep dan proporsional harus diobrak-abrik. Ini tuh cerita klasik gimana desainer ngerasa gatal pengen benerin sesuatu yang sama sekali nggak ada cacatnya. Coba deh kalian perhatiin baik-baik bentuk aslinya sebelum facelift. Desain originalnya itu imut banget kan? Membulat sempurna, proporsinya pas, pokoknya enak dilihat. Terus, tiba-tiba muncul versi faceliftnya. Astaga, apa-apaan ini? Lampunya ditarik-tarik jadi memanjang gak keruan, terus grill depannya ditekuk-tekuk dengan niat biar kelihatan galak, tapi jatuhnya malah kayak orang yang lagi dipaksa senyum pas lagi nahan sakit gigi. Beneran deh, ini facelift yang super-duper maksa. Dan tahu nggak sih fakta yang bikin hati makin teriris? Di Eropa sana, mereka tuh dapat model yang bener-bener ganti generasi. Keren, canggih, fresh dari pabrik. Sementara kita yang di pasar Asia Tenggara dikasih apa? Kita cuma dikasih sisa-sisa bodi lama yang abis menjalani operasi plastik gagal total. Ya ampun, ini sih bener-bener kayak ejekan visual buat kita. Lanjut ke bagian 3, ngomongin mesin dan spesifikasi. Oke, kita lupakan sejenak tampang luarnya yang bikin sakit mata itu, mending kita bongkar apa yang ada di balik kap mesinnya. Jantung mungil yang harus berjuang mati-matian narik beban hidup sehari-hari. Ini dia jeroannya. Ada mesin 1200 cc dengan 3 silinder yang tenaganya cuma 76 horsepower. Kalau mau jujur-jujuran nih, ini tuh aslinya cuma mesin Datsun Go yang dikasih sedikit bumbu ajaib bernama VVT, biar katupnya lebih pinter dan tarikannya agak halusan dikit. Tapi tenang, di versi facelift ini pabrikannya ternyata lumayan cerdik. Mereka literally nyolong mesin 1500 cc dari Grand Livina, terus dijejelin paksa ke dalam gelembung kecil ini. Gokil kan? Apalagi yang varian 1,5 ini dikasih vehicle dynamic control buat mencegah mobil melintir. Untuk zaman itu, fitur ini tuh kemewahan yang luar biasa banget. Tapi jangan kaget dulu. Yang paling sensasional dari mesin kecilnya ini tuh bukan tenaganya, melainkan angka klaim pabrikannya. 20 km per liter. Dengerin tuh, 20. Angka fantastis ini jadi jargon andalan waktu itu buat pamer seberapa iritnya mobil ini. Tapi realita di lapangan gimana? Ternyata jauh panggang dari api. Saking melesetnya klaim 20 km per liter itu di kondisi jalanan aslinya, ada satu kejadian pecah banget. Ada satu pemilik yang saking emosinya, dia sampai niat bikin kaos sablonan khusus tulisan Nissan March saya boros.
Terus dengan santainya dia pakai kaos itu jalan-jalan di pameran mobil resmi. Coba bayangin, seniat itu dia ngeros pabrikannya sendiri di depan umum gara-gara urusan bensin. Ini sih benar-benar komedi otomotif tingkat dewa. Sekarang kita melangkah ke bagian 4, interior rasa Datsun. Mari kita intip bagian kabinnya. Siapin mental kalian buat menghadapi realita pahit di mana kabin yang aslinya super lega, ini harus rela dirusak sama perintilan-perintilan murahan. Halo semua, buat kalian yang dari tadi masih setia dengerin ocehan saya, tetap stay tune ya, jangan di-skip, apalagi ditinggal tidur. Tonton terus sampai akhir video, karena saya janji makin ke belakang, fakta-fakta mobil ini makin absurd dan bikin geleng-geleng. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kabin mobil ini beneran lega kayak yang dibilang orang, atau kita cuma gampang ditipu sama bentuk gelembungnya? Kenyataannya tuh benar-benar bikin emosi campur aduk. Di satu sisi, ruang kepala dan kakinya itu juara banget. Kalian masuk, duduk, dan wah, luas banget, di luar ekspektasi buat ukuran hatchback imut. Tapi, betapa beraninya pabrikan mengkhianati perasaan kita dengan masang knop putaran AC yang super murahan, tombol power window, sampai tuas wiper yang plek-ketiplek sama persis kayak punya Datsun Go. Ingat ya, ini tuh bukan mobil kelas LCGC murah meriah. Rasanya tuh kayak kalian udah dandan rapi pakai jas mahal, bawahan alas kakinya pakai sandal jepit warung. Nyeleneh banget kan kelakuannya? Tunggu, kelucuannya nggak berhenti sampai di situ aja. Coba kita cek ruang penyimpanannya. Di bagian depan aja ada 5 cup holder. Saya ulang ya, 5. Ini desainer mikir yang nyetir mobil ini tuh onta di padang pasir atau gimana sih? Takut banget kehausan kayaknya. Lacinya juga ada di mana-mana, laci dashboard tertutup ada, laci terbuka ada, sampai laci bawah yang dalam juga dapat. Tapi, kocaknya tingkat dewa, di panel pintu kanan pengemudi, 0 besar. Kosong melompong nggak ada kantong penyimpanan sama sekali. Nyimpen receh aja bingung. Logika desain macam apa coba ini? Masuk ke bagian 5 ngomongin rasa berkendara dan visibilitas. Oke, mari kita tarik napas bentar, turunin tensi emosi, dan bahas sesuatu yang lumayan positif dari mobil ini. Gimana sih rasanya ngendarain si gelembung aneh ini di jalanan? Satu hal yang benar-benar brilian dari mobil ini adalah visibilitas alias pandangannya. Kaca-kacanya tuh super gede, masif banget, terus posisi dashboardnya dibikin rendah. Hasilnya, pas kalian duduk di kursi sopir, rasanya tuh persis kayak lagi nyetir akuarium berjalan. Pandangan ke depan, kanan, kiri, nyaris tanpa halangan. Apalagi radius putarnya enak banget. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali pegang setir alias pemula absolut, mobil ini tuh bersahabat banget. Feel-nya jauh lebih proper dan mantap daripada sekedar bawa Datsun Go. Namun sayang seribu sayang, harmoni di atas sana harus dihancurkan oleh kenyataan pahit di kolong mobil. Jadi gini, di area kabin atas perdamannya terbilang oke. Suara motor knalpot bising yang lewat lumayan terblokir lah. Tapi begitu turun ke area lantai, hancur lebur. Suara gemuruh aspal dan gesekan ban itu masuk semua ke dalam kabin dengan sangat brutal. Persis banget kayak penyakit saingan bebuyutannya si Mitsubishi Mirage. Jadi bagian atasnya tenang damai, tapi bagian bawahnya lagi konser rock, berisik parah. Akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan. Setelah semua drama roller coaster desain yang maksa, interior gado-gado Datsun, dan mesin 3 silinder yang meraung-raung ini, sebenarnya buat siapa sih mobil yang absurd tapi sangat praktis ini diciptakan? Kesimpulannya udah jelas banget. Mobil ini gampang banget diselipin buat parkir, irit bensin, ya meskipun ada insiden kaos protes tadi ya. Dan yang paling gila, bagasinya luar biasa lega. Bahkan bisa nampung ban serep ukuran penuh loh. Jadi setelan mobil ini tuh udah yang paling sempurna buat ngerjain tugas harian. Entah itu buat antar jemput anak sekolah atau belanja ke pasar. Ini adalah mobil tempur sejati buat emak-emak. Jadi tolong ya, jangan pernah sekali-kali ngarep ada aura sporty sekecil apapun pas bawa mobil ini. Nilai sportinya mutlak 0%. Terus, dengan semua paket kepraktisan yang aneh dan ajaib itu, berapa sih harganya sekarang? Harga pasarannya untuk kondisi bekas saat ini ada di kisaran 95 juta rupiah. Pastinya untuk unit yang kondisinya masih segar bugar dan pajaknya hidup ya. Yang asiknya lagi, harga segitu biasanya masih bisa digoyang alias dinego. Lumayan banget kan buat sebuah mobil harian yang bandel dan gak rewel? Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Nah, sekarang saya mau nanya nih, pernahkah kalian nyobain ngemudiin mobil gelembung yang super unik dan ajaib ini? Kalau pernah, coba deh bagi pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan pastinya, jangan lupa kasih tombol jempol ke atas dan tekan subscribe sekarang juga sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di ulasan nyeleneh berikutnya.